Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk ketua kelas disiapkan. Istidadah hayal irati dua naftadir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Kayaknya lemes banget kalian hari ini puasa. Siapa yang nggak puasa? Aku haid. Banyak juga yang nggak puasa ternyata. Kenapa nggak puasa? Haid. Siang-siangan. Kesiangan. Ada bolu di kepala. Ada bolu di Iya, apaan sih? Sebelum belajar, Ibu mau cek dulu siapa aja yang hari ini tidak hadir. Latifah, Rizky, oh iya Rizky yang ada ya. Terus Airin. Udah. Airin ada tuh di belakang. Dia hari ini jadi kameramen kita. Ya, berarti Keisha, Rizkia. Latifah. Keisha, Rizkia, Latifah. Udah 3. Berarti selain itu masuk semua ya. Iya, Bu. Teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang, masih ingat gak pembelajaran kemarin? Kita bahas tentang apa? Kalimat dan kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu apa? Mengajak, kalimat ajakan. Kalau ungkapan simpati, fungsinya apa? Kalimat persuasif itu ajakan. Nah, kalimat simpati itu lebih ke supaya ajakan kita itu didengar, diikuti. Orang yang mendengarkan itu mau mengikutinya. Nah, di sini Ibu sudah ada beberapa kata-kata. Belum kita belajar intinya, kita akan mengingat kembali pelajaran kalimat persuasif dan juga ungkapan simpati. Masing-masing dari kalian ambil satu kertas yang ada di buku. Kemudian selanjutnya nanti kalian bacakan kalimat ini dan kalian tentukan kalimat ini tuh masuknya ke dalam persuasif atau ungkapan simpati. Bisa ya? Bisa. Kita mulai dari kelompok sini dulu. Yuk, silakan Nasma. Pilih. Kembali lihat. Yuk. Selanjutnya, nah teman-teman, kalian sudah mengambil kertas yang tadi. Jadi kalian baca kertas tersebut. Nanti satu-satu tentukan kalimat itu masuknya ke dalam persuasif atau kalimat simpati. Ya, Ibu ajak ya. Coba dari Neza, silakan berdiri Neza. Baca kalimatnya. Buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan sekolah bersih dan nyaman. Kalimat apa itu? Persuasif, betul. Insyaallah, makanya dua. Selanjutnya, Amia. Ya. Kalimat apa? Simpati. Betul. Selanjutnya, kemarin kita sudah ke kalimat persuasif dan juga kalimat ungkapan simpati. Kali ini kita akan belajar tentang metode-metode yang ada dalam pidato. Jadi teman-teman, pidato itu jenisnya ada bermacam-macam ya. Ada pidato tentang kenegaraan, ya. Ada pidato tentang pengukuhan. Ada pidato tentang pidato kelulusan, pidato acara laporan, ya. Pidato tentang laporan juga ada. Nah, metode-metode dalam pidato itu ada beberapa. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyimpulkan bermacam-macam metode dalam berpidato dan kalian yang nantinya sudah mengenali metode-metode tersebut akan berpidato dengan baik. Oke, selanjutnya kembali lagi. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan metode pidato? Metode, apa arti metode?
langkah, ya, langkah-langkah atau cara, ya. Nah, metode pidato itu merupakan cara atau teknik yang digunakan seseorang dalam menyampaikan gagasan di depan umum, di depan halayak yang ramai. Baik, ya, coba dibayangkan ya. Kalian pasti pernah kan melihat orang yang membaca pidato. Saat kalian melihat orang yang berpidato tanpa teks, menurut kalian dia itu menghafal teksnya atau spontan berbicara? Spontan berbicara. Ada orang yang menghafal pidato itu dengan spontan, tanpa dia mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi ada juga orang yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sudah mempersiapkan naskahnya, tapi dia menghafal dari atas sampai bawah, seperti itu. Nah, selanjutnya metode dalam pidato itu ada 4. Ada metode manuskrip atau biasa kita kenal dengan metode naskah. Ya, kemudian ada juga jenis metode memory type. Memory type itu mengandalkan ingatan, mengandalkan memori kita. Terus kemudian ada juga metode impromptu. Dan yang keempat ada metode extemporan. Nah, kita akan membahas tentang metode-metode ini. Oke, sini ada metode pidato tentang manuskrip. Karakteristik metode manuskrip adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan naskah yang sudah disiapkan. Jadi dari awal kita baca pidato tuh melihat naskah. Dari awal kita baca pidato dari awal sampai akhir itu bacanya pakai naskah. Kita megang catatan. Seperti itu ya. Nah, biasanya metode manuskrip ini digunakan pada acara-acara yang resmi, acara-acara yang formal, seperti pidato kenegaraan. Kamu lihat kan kalau misalkan presiden sedang pidato atau menteri-menteri sedang pidato, nah itu kan pasti baca skripnya kan, nah seperti itu, ya. Terus ada juga pidato laporan. Kemudian metode yang kedua, metode memoriter. Memoriter adalah metode yang disampaikan dengan cara menghafal, menghafal kata per kata, kalimat per kalimat dari naskah yang sudah disiapkan. Nah, metode ini punya keunggulan dan juga punya kekurangan. Kekurangan dari metode memoriter ini adalah kalau berbicara itu lebih cenderung cepat karena mengandalkan ingatan, ya. Kalau misalkan nggak cepat, lupa lagi, kan gitu ya. Terus kemudian kekurangannya juga menyesuaikan situasi atau reaksi audiens. Kita sudah menghafal skripnya, sudah menghafal naskahnya, tapi reaksinya audiens jadi uluk lama-lama kita biar deh. Kebanyakan seperti itu, ya. Terus kemudian kalau kita lupa aja satu baitnya ya, atau satu barisnya dari apa yang sudah kita hafal, udah buyar semuanya, ya. Gitu. Tapi keunggulan dari pidato ini adalah yang pertama lebih lancar, ya. Yang kedua tidak ada kesalahan itu kecil, kesalahannya itu kecil. Terus kemudian karena sudah menghafal, kita bisa kontak mata dengan audiens kita, ya, menatap mata langsung. Tapi kadang-kadang kan ada juga orang pidato itu yang dilihat itu bukan matanya, tapi melihat atas kepalanya. Biar apa? Biar ada lihat. Seperti itu, ya. Baik. Selanjutnya, contoh pidato memoriter ini adalah yang pertama biasanya lomba pidato. Kamu kalau lomba pidato nggak pakai teks kan, disuruh menghafal kan. Terus yang kedua adalah pidato saat pembelajaran. Nih, kan ini kita materinya tentang teks pidato. Nanti di akhir materi kalian akan diminta untuk menulis pidato dan kalian diminta untuk presentasi pidato yang sudah kalian tulis. Gitu, ya. Dua metode berikutnya adalah metode impromptu. Apa itu impromptu? Impromptu adalah metode yang dilakukan secara spontan dan tiba-tiba tanpa persiapan naskah. Impromptu kaitannya sama spontan. Ya, itu kaitannya sama spontan. Yang tiba-tiba. Nah, karakter dari metode impromptu itu dilakukan dengan spontan. Baik. Metode ini juga ada keunggulan dan juga ada kekurangannya. Keunggulannya apa? Keunggulannya metode ini tidak monoton, tidak kaku, bisa menyesuaikan dengan
kondisi dan situasi saat itu. Yang terakhir adalah pidato ekstemporan. Ya, pidato ekstemporan ini karakteristiknya disampaikan dengan menyiapkan poin-poin yang penting saja. Kamu bawa catatan kecil, siapkan poin-poin pentingnya. Nah, itu karakter dari pidato ekstemporan. Kesimpulannya, teman-teman, pidato itu merupakan kegiatan berbicara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan. Ya, tujuannya juga jelas. Nah, metode pidato tadi ada 4. Apa saja? Manuskrip, memoriter, impromptu, ekstemporan. Ya, ada 4. Tadi manuskrip itu apa? Tentang apa? Naskah, pakai naskah. Impromptu itu tentang apa? Dilakukan spontan. Kalau memoriter, mengandalkan ingatan. Kalau ekstemporan, mencatat poin-poin kecilnya saja. Oke. Sampai sini, adakah yang ingin ditanyakan? Paham semua? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Terima kasih. Selain kalian sudah memegang masing-masing tentang lembar kerja LKPD pada pertemuan kelima kita. Pokoknya masih sama dengan yang kemarin. Analisis karakteristiknya, kelebihannya, dan kekurangan dari metode-metode yang Ibu sampaikan tadi. Oke, selanjutnya perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan topik pidato apa yang sudah kalian pilih, metode apa yang sudah kalian pilih, dan berikan alasan kenapa kalian memilih metode dan topik tersebut. Gimana? Anda mengerti? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Udah paham ya? Ibu aku dulu. Kenapa lagi? Yang membuat topik aja harus ada pidato yang mengandalkan ingatan. Boleh memulai presentasikan. Nah, presentasinya kalian jelaskan topik yang kalian pilih itu apa, kemudian metode yang kalian pilih untuk metode pidato yang kalian pilih untuk topik tersebut itu apa, dan yang paling penting adalah katakan alasan dibalik kenapa kamu memilih metode dan topik itu. Oke? Oke. Yuk silakan. Siapa yang mau memilih metode? Tiga ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga ingin mempresentasikan hasil observasi yang kami cari. Baik, kemudian boleh kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kita akan menyampaikan topik pidato yang kita pilih. Yang pertama ada semangat belajar untuk hari sesila. Metode yang kita pilih adalah memonitor. Alasannya, tugas menyampaikannya lebih jelas karena dihafal dan bisa dilakukan. Oke, ada metode lain selain memonitor pilihannya untuk topik tersebut? Metode apa yang lebih tepat untuk topik tersebut? Kayaknya bisa impromptu deh. Impromptu. Ya, Kenapa kamu pilih impromptu? ya apa ya spontan aja. Lebih spontan. Ya. Tadi topiknya tentang apa nih? Tapi kita tidak semangat belajar untuk hari sesila. Masya Allah, hebat. Itu pilihan pertama dari Ibu akan menantikan pidato impromptu dari Najwa. Baik, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Teman semuanya yang sudah mempresentasikan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Jadi teman-teman, metode dalam pidato itu ada berapa tadi? Ada 4 apa saja? Impromptu. Impromptu itu kaitannya dengan? Yang kedua? Manuskrip itu dengan? Membaca dari awal sampai akhir dibaca. Kemudian yang ketiga? Memoriter itu apa? Menghafal dari awal kata-katanya itu dihafal sampai akhir kalimatnya. Terus kemudian yang keempat? Ekstemporan. Itu kaitannya sama apa? Dicatat menggunakan poin-poin pentingnya saja. Jadi pakainya poin-poin penting di catatan kecil, gitu ya. Nah, menurut kalian lebih mana yang lebih cocok digunakan dari metode-metode tersebut untuk kita? Kalau yang manuskrip itu lebih cenderung digunakan untuk formalitas, ya.
pidato yang cocok digunakan itu kalau untuk tugas sekolah memori kan? Kalau itu terlalu buat kan gitu ya? Emang kita ada Kan tidak profesional. Begitu, baik. Kita cukupkan pembelajaran kali ini sampai ketemu lagi di minggu depan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanallahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ibu. Amin.